Apakah semua sesak nafas yang bisa dirasakan sama pasien itu adalah asma, dikategorikan asma? Halo sahabat Hermina, kembali lagi bersama kami di Hermina Talks. Kali ini saya, Dr. Destra, akan memandu Hermina Talks pada pagi hari ini. Untuk hari ini kita akan membahas dan bertanya jawab mengenai penyakit asma. Nah, di sini saya tidak sendiri ya. Saya akan ditemani oleh seorang dokter spesialis paru di Rumah Sakit Hermina Solo. Kita sambut langsung dokter paru kita, Dr. Tifla Farhani, spesialis paru. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Halo sahabat Hermina, perkenalkan saya Dr. Tifla, spesialis paru. Dokter, hari ini kan kita akan membahas tentang penyakit paru yaitu asma ya, Dok? Iya. Iya. Nah, di sini mungkin dokter bisa jelaskan dulu, Dok, untuk pembukaan nih, asma itu sebetulnya penyakit seperti apa sih, Dok? Gitu. Oke, mungkin dari definisi dulu ya. Asma itu merupakan penyakit heterogen, dokter, yaitu dikarakteristikan dengan adanya proses inflamasi pada saluran napas dan adanya hiperaktivitas pada bronkus, sehingga menyebabkan gejala bronkokontriksi, yaitu penyempitan pada saluran napas, sehingga muncullah keluhan seperti mengis, sesak napas, dada terasa berat, dan batuk yang bervariasi intensitas dan waktunya, dan juga disertai adanya hambatan aliran udara ekspirasi pada pasien. Itu secara definisi ya. Oh gitu. Terus dok, sahabat Hermina sama masyarakat nih mungkin taunya kan kalau asma itu ada sesak nafas ya dok? Iya. Nah, apakah semua sesak nafas yang bisa dirasakan sama pasien itu adalah asma, dikategorikan asma, dok? Oke, kita membagi dulu ya, berarti untuk sesak napas. Sesak napas itu kan sebenarnya bisa dari penyakit paru-paru, ataupun bisa kadang juga dari jantung. Dan juga kadang yang paling sering itu juga pasien dengan asam lambung, dok. GERD, kadang nyeri ulu hati, kadang hingga sesak juga, begitu. Nah, dari paru sendiri, sesak napasnya itu kita bisa bedakan gitu. Kalau pada asma, sesak napasnya itu cenderungnya itu pada malam hingga dini hari. Biasanya sebelumnya ada paparan, misalnya apakah cuaca yang dingin, stres, ataupun capek yang berlebihan, begitu. Kemudian asap rokok, ataupun ada paparan misalnya alergen ya, dapat berupa kadang itu kan ada peliharaan kucing, begitu, bulu hewan, begitu, atau juga adanya ispa, sehingga menyebabkan pasien tersebut sesak. Dan juga khasnya sesak pada asma itu selain waktunya ya, malam hingga dini hari, juga disertai dengan suara napas menging gitu. Dan kadang pasien suka bingung juga kan, pada pasien tua-tua kadang juga ada sesak napas disertai menging ya. Nah, kita mungkin bisa evaluasi lagi pasien ini ada predisposisi genetik asma atau tidak, ataupun kita sebutnya atopi ya dalam keluarga. Gini dok, tadi kan dokter menjelaskan mengenai alergen. Alergen berarti kan ada kecenderungan alergi ya dok. Tapi tadi ada yang disebut atopi juga dok. Apakah memang pasien-pasien asma ini memang ada hubungannya langsung dengan alergi? Apakah memang pasien yang alergi pasti akan mengidap asma atau seperti apa dok? Nah, itu pertanyaan yang menarik itu ya. Kita mungkin ada mengenal istilah atopi ya dok ya. Waktu dulu kita ada mengenal istilah atopi. Jadi pasien dengan bakat atopi, misalnya katakanlah mungkin dalam keluarga ada yang bakat atopi. Misalnya seorang anak, ibunya kadang mengalami rinitis alergika, begitu ya. Bakat atopinya memang ada bakat atopi, tapi tidak semua kadang terjadi asma. Ada yang bakat terjadi asma bronkial, ada juga terjadi bakat rinitis alergika, ataupun paling sering kadang eksim pada kulit gitu, ataupun konjungtivitis. Nah, itulah merupakan faktor predisposisi genetik ya. Salah satu faktor predisposisi genetik yaitu adanya atopi dalam keluarga, begitu. Oh gitu, berarti atopi itu pasti diturunkan ya dok? Iya, tergantung nanti apakah bisa
rinitis, asma, konjungtivitis ataupun eksim. Jadi kan tergantung gitu. Oh gitu. Berarti walaupun ada riwayat asma pada keluarga atau riwayat alergi tertentu, belum tentu yang diturunkan itu bentuknya asma ya, Dok? Iya. Nah, Oke. makanya mungkin kita sebagai dokter di situ perannya anamnesis ya. Jadi kita harus menanyakan juga karena pasien asma ini kan kita tata laksananya juga kita harus menanyakan dalam keluarganya juga gitu. Bagaimana kesehariannya juga. Oke. Itu, Dok. Selain dari riwayat alergi nih, Dok, yang perlu kita tanyakan. Ada nggak sih, Dok, mungkin bahan-bahan tertentu atau hal-hal tertentu yang bisa mencetuskan asma, Dok, selain dari riwayat alergi? Oke, tadi itu berarti kita bedakan dulu ya faktor yang menyebabkan terjadinya asma, yaitu faktor penjamu dan faktor lingkungan. Kalau faktor penjamu, seperti yang sebelumnya tadi saya sebutkan, adanya predisposisi genetik asma, kemudian bakat atopi, kemudian adanya hiperaktivitas bronkus, kemudian jenis kelamin dan ras. Dan juga yang kedua ini faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu yang pertama sekali kita membedakan dulu alergen dalam ruangan ataupun alergen dari luar ruangan. Alergen dalam ruangan seperti apa? Misalnya debu di rumah, kemudian tungau, kemudian adanya bulu hewan kalau pelihara hewan begitu. Dan juga alergen dari luar ruangan itu seperti apa? Kadang jamur, serbuk sari, jika kadang kita menciumnya itu kadang menyebabkan pertama itu bersin ya. Kemudian diawali dengan bersin, kemudian juga kita melihat lagi, itu kan yang pertama alergen. Yang kedua polusi dalam ruangan ataupun dari luar ruangan. Kemudian yang ketiga itu asap rokok. Nah, asap rokok merupakan salah satu pencetus untuk terjadinya asma. Kemudian kalau zat-zat seperti makanan ya, Dok ya. Makanan berarti kita lihat apakah seseorang ini ada alergi terhadap makan. Biasanya kan pasien dengan atopi itu kadang alergi terhadap seafood ya gitu. Kemudian makanan kita lihat juga makanan-makanan yang mengandung zat pengawet, penyedap atau juga paling sering itu kadang parfum, Dok gitu. Nah, kadang mencium parfum, kadang bunyinya, kadang mohon maaf aromanya mungkin kurang nyaman sehingga menyebabkan pasien itu juga bersin. Kemudian selain itu asap rokok udah tadi ya. Kemudian ISPA, infeksi ya. pada saluran napas itu juga mencetus terjadinya asma. Kemudian yang terakhir itu perubahan cuaca juga, Dok. Perubahan cuaca, dingin, dan juga hiperventilasi ataupun exercise yang berlebihan. Nah, itu juga menyebabkan terjadinya asma dan juga stres. Jadi mungkin lagi banyak tugas atau apa itu juga mencetus terjadinya asma. Jadi memang kita harus gali ya penyebab yang menyebabkan pencetusnya asma itu apa aja. Oh gitu, berarti pencetus atau alergennya ini nggak cuman alergen yang dihirup aja ya, Dok, sebetulnya. Iya. Jadi memang kalau misalnya sahabat Hermina di rumah ada riwayat alergi makanan, nah itu harus hati-hati juga, atau mungkin alergi yang lain, atau misal sedang stres ternyata memang dari keluarganya ada riwayat yang punya asma gitu ya, Dok. Jadi memang harus beri perhatian khusus ya, Dok. Nanti kalau misalkan tiba-tiba kok sesek gitu ya, Dok. Oke. Kalau dari asma sendiri itu tanda gejalanya kan tadi dokter sudah sebutkan ada mengi ya, Dok. Ada mengi. Terus selain itu kira-kira yang harus diwaspadai apa, Dok? Misal itu baru pertama kali dirasakan, memang ada riwayat, kapan kita harus segera ke rumah sakit atau segera diperiksakan, Dok? Oke, berarti kita harus mengidentifikasi gejala dulu ya, gitu. Gejala asma itu kan pada umumnya itu kan sesak, mengi, batuk. Namun pada keadaan-keadaan asma yang sudah mengancam jiwa, itu keluhannya dapat berupa kadang keadaan mengantuk. Karena apa? Pasien sudah lelah ya, sudah sesak, lelah, sehingga penurunan jumlah oksigen juga, Dok, gitu, sehingga menyebabkan mengantuk, kebingungan, dan yang paling fatal itu yaitu silent chest, gitu. Silent chest itu diakibatkan karena penurunan aliran udara pada saluran nafas, sehingga menyebabkan terjadinya silent chest. Itu merupakan salah satu
keadaan asma yang mengancam jiwa begitu. Jadi kalau memang sudah ada keluhan begitu, itu kan sudah kita harus merujuknya langsung ke rumah sakit dan mungkin membutuhkan perawatan yang intensif care dokter begitu. Dan juga mungkin kita harus perhatikan juga sesaknya itu bagaimana. Kalau pada asma itu kan kita membagi ya derajatnya ringan, sedang, berat dan mengancam jiwa gitu. Pada keadaan ringan sedang itu kadang pasien sesak namun masih bisa berbicara dalam bentuk kalimat begitu. Posisinya mungkin lebih nyaman duduk ya. Sementara pada pasien asma berat itu pasien sudah berbicara kata per kata. Sudah berbicara kata per kata dan juga duduknya itu sudah lebih nyaman membungkuk ke depan. Karena kan pasiennya sudah lebih sesak gitu, Dok. Jangan lupa jika kita menemukan pasien asma, kita tetap menghitung denyut laju pernapasannya berapa dan kita ukur untuk saturasi oksigennya. Oh gitu. Jadi memang kita bisa bedakan derajatnya ya, Dok. Cuman untuk memang sahabat Hermina yang punya saudara atau mungkin dirinya sendiri ada riwayat asma atau alergi dalam keluarga tiba-tiba sesak, bisa diidentifikasi dari hal-hal tersebut. Yang penting ada sesak dulu dan khasnya mengi itu tadi ya, Dok. Iya. Untuk derajat-derajatnya seperti apa tadi yang sudah Dokter Tifla sampaikan. Lalu Dok, kalau misalkan ada sahabat Hermina di rumah yang punya keluarga tiba-tiba sesak, ini nih asma gitu kan. Lalu untuk transportnya harus menunggu dulu nih ke fasilitas kesehatan terdekat, Dok. Yang bisa dilakukan di rumah itu kira-kira apa dulu, Dok, sambil menunggu itu?